في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah murid yang sama-sama kita harapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita sedang menunggu rombongan dari Isya tiba. Duduk sejenak kita ulang kaji tentang masalah hukum-hukum fikih, hukum syariat, dengan tujuan supaya menyatakan kadang katib kata budronya kedua artinya kembali dan yang kohlok sama sekali tidak ada itu, sehingga alhamdulillah dibekal dengan di dalam beribadah. Jemaah murid dimuliakan Allah. Jadi malam baru pertanyaan gabung dari saudara tanya tentang masalah perempuan yang melahirkan, bukan lewat kebiasaan, jadi jalur kaisar ataupun operasi. Karena tadi ada masalah fasal wafara ibu aslu salasah. Kata sambung lagi tentang masalah fardu mandi. Jadi jawabannya adalah ketika perempuan melahirkan dengan keadaan operasi itu, adakah baginya wajib mandi mandi wiladah, ya, mandi wiladah. Jawabannya adalah wajib, walaupun bukan pada jalur biasa, karena dioperasi. Jadi diangkat anak itu melalui perut yang dioperasi. Tapi tentu darah ke anak itu darah wiladahnya, karena posisi anak langsung dari perutnya diangkat. Tubiknya walaupun ada yang tetap hanya ada pendapat yang mewajibkan mandi. Walaupun demikian, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah menyatakan ada wajib. Tapi oleh Imam Ramli yang menjadi tarjih menyatakan bahwa dengan operasi perempuan yang melahirkan tersebut maka wajib pula baginya mandi, wajib mandi. Di dalam kitab Nihayatul Zain karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, di sini pun juga latar belakang bakal wajib mano dengan sebab melahirkan. Jadi perempuan itu kenapa dia mesti wajib mandi setelah melahirkan, yakni keluar darah wiladahnya, ya. Dan dengan keluar anak tersebut berarti perempuan tersebut sudah mewajibkan dirinya untuk mandi. Alasannya adalah itu sama juga dengan keluar mani. Bagaimana wajib mandi karena sebab keluar mani, maka begitu juga orang yang melahirkan anak. Ketika melahirkan anak maka wajib berarti melakukan mandi pula, karena yang terjadi di dalam perut perempuan itu adalah himpunan daripada air mani. Bukan keluar dia, keluar anak sama dengan keluar mani. Yang menjadi pertanyaannya lagi, bagaimana melakukan mandi bagi orang yang melahirkan secara kisah ataupun operasi, karena perutnya sudah dibelah. Pasti dia boleh diperhatikan, apalagi oleh pihak ibu. Kebetulan kami melihat ibu-ibu
wajib hukum wajib karena kebutuhannya kewajibannya nanti yang dihadapi istrinya, anaknya, maka wajib pula bagi laki-laki walaupun ini bukan praktek oleh laki-laki. Jadi kalau perempuan yang melahirkan dalam keadaan operasi, maka cara mandinya bagaimana? Dia tidak keluar darah meledak dan anaknya tidak dikeluarkan daripada tempat yang beradat, tempat yang lazimnya keluar karena dioperasi di perut. Itu cara mandinya. Kalau tidak ada keluar darah, itu waktu itu sudah wajib mandi karena menghadap dengan kewajiban yang lain. Apa kewajiban yang lain? Sholat. Misalnya bulan puasa. Perut itu dengan diperban, dicop, dijahit. Itu bagaimana? Yang berarti punya tekriti yang disampaikan oleh tabib ataupun doktor bahwa tidak boleh kena air. Karena mandi itu kan kena air. Itu bagaimana? Tayamum. Di tayamum berarti pada tempat yang tidak bisa disampaikan air. Karena ada anggota di bagian perut perempuan yang sudah ditutup dengan perban dan dijahit, itu tidak boleh sampai air karena itu bisa menjadi mudarat. Maka untuk menutupi karena tidak sampai air kepada anggota tersebut, maka disempurnakan dengan tayamum. Jadi lakukan tayamum. Setelah mandi semuanya yang imkan ataupun yang tidak ada mudarat sampai air. Kemudian karena di perut tidak boleh kena air, maka dilakukan tayamum untuk ganti menyampaikan air pada perut yang sudah terluka. Ini timbul lagi masalah. Bagaimana kita praktekkan sholat sementara kita masih luka, sementara saran daripada tabib atau dokter jangan terlalu banyak bergerak. Dia tak mod. Jadi sembahyang lagi tu, ya mungkin sarang ada pun hanya mungkin sarang berbaring, dia bisa mustaji'an dan berbaring. Lagi dia tarik kan pertanyaan dari Ustaz ambil meja pula mana hotel. Cara mana? Dia lagi biasa. Mutihan mampu dah mana pula? Minggu mana? Minggu mana baru yang terdekat dengan dia. Mungkin kita perintahkan. Apabila mungkin kita berikan upah pada orang untuk memandikan kita. Yang haji kena itu Allah mandi kan. Jadi tanya haji kena aku dengan bicara tayamum mudah. Ini tayamum. Tayamum kan dua saja buka dan wadah. Wadah selesai. Untuk menutupi karena hanya sampai air karena mudarat. Ada unsur darurahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pasalnya faslun wa faraidu ghasli salasati. Udah salah kembali. Wa faraidul ghasli salasati. Ini suatu pasal bermula fardu mandi itu 3 perkara. Berikut kami sebut mana-mana tentang fi mawajibil ghasli, pada yang mewajibkan mandi. Sementara dalamnya
tidak, kita mesti mengerjakannya. Kemudian harus sesuai dengan kriterianya, tuntutannya. Beda tipu mentang mudah hanya sempurna dalam muka. Fardu sembahyang nak ribok. Yang fardu sembahyang ribok. Kalau balik dari wajib. Fardu wajib, dan fi makna wahid. Dalam makna yang satu. Kan? Rukun, rukunnya rakaat. Rakaat daripada zat ibadah. Rukun sembahyang ribok, Nanti minum adalah fardunya dengan cik. Jadi fardu mandi itu ada 3 perkara. Pertama, niat. Niat. Innama amalu binniat. Malu amal yang terlaku kata bani. Nadani aku berarti amalan yang sah. Yang nadani ke hanasa. Karena keseluruhan ibadahnya diwajibkan atau disyaratkan untuk niat. Cik puasa, puasa pun puasa yang anak menyertai dengan perbuatan. Pertama niat, maka diniat awal, diniat oleh yang berjunub mengangkatkan janabah. Dan yo pamaji mujunub. Kan? Sebab wajib manodai sebab mujunub. Itanya pun tanin. Tidak mano tanin degitanya mengangkatkan janabah yang nabah sekalian dulu dia. Mengangkatkan janabah. Itu kalau junub. Atau mengangkatkan hadas akbar, atau jijik mengangkatkan hadas akbar. Kiban dakun ni dia bagi biasa. Nama itu uslah. Uslah di raf'il hadasil akbar. Ini akbar. Atau mengangkat hadas besarnya tadi. Sengaja aku angkat hadas besar. Sengaja aku angkat hadas besar. Atau istibahah. Istibahatu fardhu shalah. Untuk membolehkan fardhu salat. Untuk membolehkan fardhu salat. Di istibahati salat. Bedanya tadi wudu. Kerana nama itu uslah. Nama itu dirafin hadasi. Nama itu wudu'a dirafin hadasi asghari di istibahati salati. Benar? Jadi nama itu wudu'a di istibahati salat. Mengaji dan sembahyang. Menanjik masalah dengan manu hadas, kan? Nyo jujit dan ini istibahati fardhu shalah. Untuk membolehkan bagi kita mengerjakan fardu sembahyang. Karena kalau berhadas kan kita tidak bisa mengerjakan sholat. Mesti kita harus suci daripada hadas. Hadas yang pertama adalah hadas akbar. Yang kedua hadas asghar, hadas kecil. Dicuci dengan istibahati fardhu shalah. Atau fardhu ghusli, fardhu mandi. Tadi kira aku niat fardhu mandi. Karena mandi itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Maka sah dengan tanian fardhu mandi. Atau nawaitu ghusla ada diadai fardhu ghusli, untuk menunaikan fardhu mandi. Jadi aku niat aku mandi
menunaikan fardu mandi. Aku niat menunaikan fardu nawaitu adaan fardhu wasli ataupun fardu wasli atau raslil mafrudi. Aku niat raslul mafrudi. Aku niat akan mandi fardu. Kata sih mafrudi. Fardu wajib mana lagi? Atau mandi yang wajib. Mandi wajib. Nawaitu raslil wajib. Aku niat akan mandi akan sebagai mandi wajib. Dimakan kan? Enggak. Maka ada dua tadi dia. Jika dikitanya tak mana. Dan tiada memadah niat. Hanya memadah niat artinya hansah niat mandi juga. Dan diniat oleh perempuan yang haid atau nifas mengangkatkan hadas haid atau nifas. Hansah dinit mando mano semata-mata saja di mano itu. Sengaja dengan mandi. Padahal dia itu dalam keadaan hadas berhadas dengan hadas haid mandi. Adapun nifas. Ini hansah memadah. Takut karena dalam mano dia mentang umum. Si mano mentang betul. Dia ada memadah niat mandi juga. Kibat diniat oleh perempuan yang haid atau nifas mengangkatkan hadas haid atau nifas. Jadi monyo tekudi dan kena ni kan bak yang terkhusus-khusus. Apa maju uringin aku haid nawaitu usla li raf'i hadasi minal haidi fardalillah ta'ala ataupun wiladati. Monyo yang terkait dengan adalah dengan hadasnya yang terangkat hadas sah. Tapi najis dalam dengan dini dengan lafaini yang tertentunya, yang diniatkan yang tertentunya, berarti segala hadas yang naroya, bukan hadas haid, nifas, wiladah, kan junub, yang terangkat untuk pun ini nawaitu dirafil hadasil akbari. Sengaja mandi daripada mengangkatkan hadas besar. Dengan diumumkan dengan hadas besar maka masuk di situ haid, nifas, wiladah, junub, mati dan lain sebagainya. Ini tak memerlu. Tapi bila ikut mata-mata memadah, tidak memadah, yang kedua niat mandi semata-mata. Ini untuk mana memadah? Tidak diikatkan dengan sesuatu yang menjadikan asbab hadas baginya. Itu tidak sah. Tapi mereka ikut dengan hadas air, mereka tidak perlu. Masuk semuanya hadas tersebut. Dan wajib disertakan niat pada awal basuhnya supaya dibilangkan basuhnya. Ketika kita mempraktikkan mandi wajib ataupun mandi fardu, itu bagaimana? Wajib. Jadi niat itu disertakan dengan awal basuh pada sekalian badan katanya supaya dibilangkan basuhnya. Tidak, pekerjaan membasuh itu dan niat itu harus bersertaan. Ketika kita